kawan maritim, apa kabar? Jumpa kembali kita di program Kabar Maritim di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Kali ini kita sesuai dengan background kita ada di Jalan Kapal Pelabuhan Tanjung Priok bersama Pak Mulyo Setiawan. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Wawan, boleh Bu? Iya Bu. Selamat siang kawan maritim semuanya. Salam sehat. Semoga kita tetap semangat ya. Terima kasih. Ya Bu, gimana Bu hari ini Bu? Hai kawan maritim, apa kabar? Dan kita sekarang berada di Dok dan Perkapalan Koja Bahari Persero. Nah, tentu kawan maritim sangat penasaran. Apa sih peranannya dari dok perkapalan itu? Ya, Bu. Itu kita pasti akan Terima kasih. Jadi selamat datang di DKB dari teman-teman dari Pelindo, terutama dari Museum Maritim Indonesia. Selamat datang kami ucapkan dan semoga ini menjadi bahan wawasan bagi teman-teman semua untuk tahu bagaimana odok itu seperti apa sih. Semoga juga nantinya siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk berkunjung atau maupun untuk sekedar melihat atau syukur-syukur bisa bergabung nantinya berkarir tentunya. Iya, siap. Terima kasih semacam itu. Ya, bekerja sama juga dengan Pelindo tentunya ya, demikian. Oke, Pak, ini menarik sekali. Pelabuhan itu pasti kaitannya dengan perkapalan. Iya, tentu saja. Tentu tidak akan sempurna dan tidak akan ada kalau tidak ada dok. Betul. Karena apa? Dok kapal ini yang menjaga kondisi dan yang menciptakan, membuat kapal-kapal itu ada, ya kan? Iya, betul sekali. Kalau nggak ada dok, nggak ada yang bikin kapal yang kita lihat di sini, gitu. Nah, mungkin Bapak kawan bisa menceritakan sejak kapan sih dok perkapalan dan Koja Bahari Persero ini ada? Iya. Jadi terima kasih Bu pertanyaannya semacam itu. Jadi betul semua rekan-rekan bahwa terutama ya kita kan terkenal dengan negara kepulauan, terutama ya pasti laut, kemudian industri maritim menjadi dominan. Ya di sini kita salah satunya sebagai insan penggiat di dunia maritim, PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari Persero ini sebagai salah satu juga pelaku usaha di bidang pengedokan kapal. Ya, tentunya pengedokan kapal itu apa? Ya, salah satunya ada kegiatan kami yang utama adalah reparasi kapal, perbaikan kapal, ya pemeliharaan, kemudian ada yang pembuatan bangunan kapal baru. Di samping itu juga ada bangunan-bangunan lepas pantai yang bisa kita kerjakan. Kita juga menjadi salah satu bagian dari bisnis kita juga. Contohnya point mooring, kemudian buoy mooring juga ada. Mungkin bisa dilihat di sebelah sana. Itu ada juga yang kuning ya, semacam itu ya. Itu wahana laut juga, platform laut yang kita bisa bantu kerjakan demikian. Kalau yang lain sarana fasilitas ya lumrahnya kapal baru, bangunan baru yang masih di atas. Kemudian yang reparasi yang di belakang ini masih proses reparasi semuanya demikian. Ya. Kawan maritim luar biasa. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang kalian bisa juga bergabung nantinya. Nah, betul sekali. Dan profesi-profesi ini masih diperlukan banyak sekali. Tentu, Apalagi Indonesia punya pelabuhan luar biasa banyaknya. Betul. Jadi, Ya, Bu. ayo kita ikutin lagi penjelasan dari Pak Wawan. Tentu ada tempat lain yang kita akan kunjungi. Iya, siap. Oke, Baik, terima ayo, kasih. Mari. Kalau melihat aktivitas di sini begitu banyaknya orang terlibat dan banyak sekali kegiatan di sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan kemampuan dari dok ini untuk memperbaiki atau membuat fasilitas untuk pelabuhan ini. Ada berapa banyak sih Pak kapal yang bisa diperbaiki di sini? Oh, iya. Dan satu kapal itu memerlukan berapa lama untuk perbaikan?
dan memerlukan berapa banyak tenaga, Pak? Oh iya, kapal ini kan kapal-kapal seri di atas 5.000 GT ya. Jadi ini yang mungkin sudah bersih, ini sudah dicat, ini baru rencana sudah mau keluar, sudah selesai. Kalau yang ini belum, masih proses ya. Iya, seperti sebagai informasi saja Bu ya. Jadi di sini kita mempunyai fasilitas utamanya ada 2, yaitu floating dock kapal Kalpataru, itu yang berkapasitas sampai 9.000 TLC. Kemudian floating dock Jayakarta 3 12.000 TLC, yaitu bisa mengawaki kapal dengan ya ukuran minimal 5.000 GT bisa, dengan panjang 160 meter bisa. Ada 2, sedang fasilitas kade kita yang lain bisa menampung sampai 8 hingga 10 kapal. Nah, masa perbaikan itu sesuai target di perusahaan kami 14 hari. Oh, 14 hari. Betul, 14 hari. Satu kapal itu? Ya, terus Pak, tidak ada libur? Tidak ada libur, jadi kita full speed. Demikian. Kalau untuk SDM-nya sendiri Bu, kita juga mempunyai SDM sendiri internal, kemudian dibantu dari pihak ketiga juga ada. Ya sekitar kalau untuk satu proyek sekitar 60 orang yang aktif. Satu kapal tuh ya Satu Pak? Kapal, betul. Dengan ukuran berapa itu Pak? Ya 60? Ya hampir 150 meteran Bu ya. Ya karena memang dari kegiatan reparasi bisa berbeda-beda, load pekerjanya beda-beda, namun ya rata-rata 60 orang. Namun kalau secara keseluruhan untuk termasuk supporting sistemnya ya bisa sampai totalnya bisa sampai 500-an orang sebetulnya. Demikian. 500 orang untuk satu kegiatan ya Pak ya? Seluruh galangan begitu ya, betul. Seluruh galangan. Karena kan betul ada tenaga nanti quality control, pengawas safety, keamanan, kemudian pegawai kantor, proyek, ya itu gabungan lah ya. Saya kira demikian. Berarti dari berbagai disiplin ilmu. Betul Pak? sekali, betul. Waktu kapal mau perbaikan tuh biasanya ada proses apa aja Pak? Ada proses pemberitahuan dulu atau kapal itu kan namanya harus perbaikan ya, artinya rusak ya? Oh, betul, nah, kalau betul. rusak itu gimana Pak? Ditarik ke sini atau mereka yang datang ke sini Pak? Ya jadi begini, untuk prosedurnya kapal masuk di kegiatan kami ini biasanya mengajukan dulu bisa ke bagian komersil atau pemasaran kami, memberitahukan dan mungkin menawarkan ya dokumen untuk dock space maupun pekerjaan-pekerjaan apa yang direncanakan untuk kapal itu nanti pas masuk. Dan dari pihak kami nanti akan memberikan jadwal, scheduling maupun kontrak kerja. Nah, setelah itu kalau sudah jadi baru didistribusi ke bagian yang terkait produksi, kemudian mungkin quality control ke internal kami ya untuk menjadwalkan bagaimana urutan pekerjaannya, kemudian berapa personil, termasuk material, scheduling materialnya, hingga nanti pelaksanaan di lapangan. Nah, ya tentunya dengan target-target yang sudah sepakati kita harus penuhi. Setelah itu kapal keluar, ya sebelum kapal keluar tentunya proses administrasinya juga harus kelar ya, jadi sudah harus selesai. Nah itu baru kita tutup proyek itu sehingga tuntas. Ya. Artinya memang sudah dibahas nih Pak, kerusakannya apa aja, betul. apa aja gitu ya. Betul sekali. Biaya berapa seperti itu Pak ya. Betul. Lalu kapal bisa masuk gitu ya. Betul. Perbaikan bisa Betul. kayak bengkel mobil Bu ya. Jadi kalau rusak Iya, langsung betul masuk. sekali. Iya. Ban bocor gitu Oh ya. iya, nggak bisa, siap. Jadi, betul. Harus dilewati, harus dilakukan karena memang juga kapal ini besar sekali. Betul. Ukurannya Pak ya. Jadi memang mirip dengan bengkel mobil, ya mudahnya begitu, tapi load pekerjaannya tidak semacam itu. Saya kira demikian. Ya, Kalau luar dok biasa ini sekali. asalnya memang sejak Indonesia merdeka atau karena kita tahu bahwa sejarah Pelabuhan Tanjung Priok itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka kan Pak? Betul sekali, Nah, betul. apakah dok ini juga sejaman dengan pembangunan pelabuhan atau baru saja Pak? Iya, kalau dok perkapalan Kojabari Persero sendiri Bu ya, mau merger dari tahun 1990. Nah itu gabungan dari beberapa perusahaan dok perkapalan. Yang tertua kebetulan di sini di Shipyard Galangan 1, Shipyard Jakarta 1 ini itu memang dulu PN Dok Maskapits ya, kalau nama dulunya itu 1891. Jadi ya terus kemudian dinaturalisasi menjadi PN Dok
Tanjung Priok. Nah, itu kemudian setelah merdeka, kemudian tahun 1990 dimerger gabungan beberapa lagi menjadi dok dan perkapalan Kojabari Persero. Dan dulu pertama kali Jadi ini tempat bersejarah loh Pak ya berarti ya. saya kira demikian Ibu, karena dulu floating 100 tahun lebih, dan dulu ada floating dock yang dari Amsterdam diambil langsung dari sana, masih berupa verosemen waktu itu. Dokumentasinya mungkin juga ada di sosial media, ada juga. Fasilitas-fasilitas dock itu ya tidak, selain floating dock, ada namanya juga driving dock atau dock kolam. Kebetulan di Shipyard Jakarta satu ini di KP tidak ada dock kolam, tapi kita punya ada dua, satu itu slipway, jadi dock tarik, ya, itu sudah satu. Kemudian ada juga runway yang di sana untuk airbag system. Ada Apa juga itu, Pak? airbag system itu semacam pakai balon, jadi menaikkan dan menurunkan kapal dibantu menggunakan balon raksasa demikian. Ditarik pakai winch, nanti naik turun. Nah, sudah nanti diperbaiki di situ, didudukkan di runway namanya. Gitu. Kalau nggak salah kita juga pernah lihat itu di apa ada yang pakai balok kayu ya. Oh ya, Ya. secara tradisional dulunya, idenya, Dulu inspirasinya pakai dari balok iya kan? kayu, betul. Sekarang udah nggak pakai balok kayu, susah kayunya dan mahal kali ya. Iya, betul, Jadi betul. pakai tadi apa balon ya? Pak? Balon, Pakai betul, balon. airbag. Terus controllingnya gimana Pak dengan teknologi computerized? Apa itu juga sudah digunakan pada saat kita kontrol perbaikan kapal? Ya, untuk IT ya, IT base ya, kita banyak menggunakannya di pembangunan kapal baru tentunya, Bu. Ya, jadi pada bidang desain ya kita menggunakan software-software yang mutakhir. Kemudian untuk cutting plan itu untuk memotong plat-plat lembaran Plat-plat itu lembaran. kita juga sudah menggunakan computer base ya. Jadi saya kira kita sudah menerapkan lah mengaplikasi untuk teknologi terkini. Jadi sudah termasuk modern juga ya, nggak ketinggalan dengan dok-dok di Betul. tempat-tempat lain di Iya, negara-negara betul. lain ya. Meskipun memang kita akui untuk beberapa kegiatan memang harus dipegang tangan, masih manual. Banyak hal yang secara technically tidak bisa komputer, harus memang handmade itu juga masih ada, Bu. Mungkin kita coba ke tempat lain lagi. Oke. Oh, boleh. Yang lebih Siap, baik. menarik lagi untuk bisa Oke, wawancara. kawan Baik, maritim mari. yuk ikuti kita. Kita akan explore lebih jauh lagi. Ya, let's go. Oke, Mari. Pak, yuk. Ya. Ya, inilah floating dock. Kami sedang melaksanakan reparasi kapal. Untuk kebetulan ini dari PT Kalimas, dari PT Temas ya, sedang melaksanakan docking. Ya, sama-sama kita lagi sedang mengerjakan nih. Ya, Kayak di darat nih Pak ya sebetulnya. Padahal ini kapal Ya. untuk perbaikin kapal. betul, Iya. floating dock, ngambang. di atas Ngambang. air. Iya, jadi ini semacam kota atau ponton yang nanti ditenggelamkan, kemudian kapalnya masuk. Kalau sudah on position baru dinaikkan, diangkat. Kita perbaiki demikian. Ya, Ya, luar biasa. betul. Ini Kabar maritim ini salah satu profesi yang betul-betul diperlukan di dunia kemaritiman. Betul. Katanya cukup luas dan satu kapal aja 140 meter. 140, Bayangkan. Oke. Pak, Betul. jadi rupanya waktu juga yang harus memisahkan kita. Iya. Dan terima kasih atas waktunya dan juga Ya, sama-sama. penjelasan Bapak Betul. untuk para kawan maritim dan juga pencipta-pencipta dunia kemaritiman yang selalu setia mengikuti program kami, dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi mereka nanti kelak kalau mereka sudah lulus sekolah, mereka bisa bergabung di sini dan meneruskan profesi-profesi yang sudah ada sebagai kita bangsa laut ya Pak ya. Iya, pasti, Nah. betul. Saya harapkan juga demikian. Tentu kami juga berharap ada satu statement lah dari Bapak. Bagaimana harapan Bapak atau harapan dok perkapalan Kojabari ini bisa mendukung atau mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Oh iya, jadi tentunya begini ya. Kalau kita tadi sudah pernah menggali sejarah-sejarah kita di masa lampau, orang-orang hebat zaman dulu, kita punya pahlawan, kita punya
Patih Gajah Mada, Empu Nala yang luar biasa. Saya kira tidak muluk-muluk harapan kita bahwa marilah kita sebagai generasi muda memberi manfaat nyata ya dengan berkarya, terutama di maritim ini, karena Indonesia mempunyai garis pantai yang luar biasa panjang, kemudian potensi kelautan, kemudian potensi dari dunia industri maritim perkapalan luar biasa. Jadi mari ayo sama-sama kita bergabung, kita berkarya, memberi manfaat nyata untuk kemajuan industri ini. Dan DKB, Doko Jabari dan Perkapalan Ko Persero berperan aktif untuk mendorong, memberi kontribusi nyata kepada stakeholder kami, ya pemerintah, kemudian dari masyarakat, kemudian industri sekitar kami, memberi pelayanan yang terbaik, tepat waktu, tepat ukuran, dan tepat aturan. Saya kira demikian. Mantap. Luar biasa. Ya, jadi jangan lupa, dengan kita menguasai laut kita, berarti kita juga ikut menjaga kedaulatan NKRI. Pasti, iya betul, betul. Mari semua anak-anak muda. Saya kira tugas kita bersama itu, Bu. Mari, siap. Ya, demikian. Saya kira terima kasih. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Waktu dan penjelasannya dan semangatnya yang Baik. luar biasa. Oke. Kamu, aku, cinta maritim. Kawan maritim.